Good morning children, how are you today? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Kelas 4 selalu sehat, selalu semangat dalam belajar. Oke. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang indera pendengaran. Apa itu indera pendengaran? Indera pendengaran adalah telinga, ya. Telinga fungsinya untuk mendengar. Kenapa kita di sini akan belajar tentang indera pendengaran? Kok nggak ada belajar indera yang penglihatan, peraba? Karena ada hubungannya dengan subtema yang pertama. Kita belajar tentang bunyi. Karena indera pendengaran itu berhubungan dengan bunyi, maka kita akan belajar tentang indera pendengaran. Oke? Di sini indera pendengar adalah telinga. Nanti kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga, terus cara kerja telinga, terus gangguan atau penyakit pada telinga, dan cara merawatnya. Ya, subtema 2 kita akan belajar tentang itu. Untuk tugasnya, nanti Miss akan kasih. Miss sudah kasih tahu ya kelas 4. Kalau tugasnya itu, contohnya belum selesai ya. Kalau sudah dikerjakan ya batas waktu jam 11 malam. Tapi kalau belum, Miss tunggu sampai hari Sabtu. Nah, hari Sabtu dalam minggu itu ya, bukan minggu depan. Apalagi hari Jumat libur, karena kalian pasti banyak waktu untuk kerjakan itu. Ya, dan tolong kalau kerjakan tulisannya rapi, terus fotonya jangan yang buram. Miss Maria nggak bisa menjelaskan. Oke, anak-anak kelas 4 bisa mengerti ya. Sampai di sini, karena kalian sudah kelas besar, bukan kelas kecil lagi. Kalian sudah kelas besar, berarti sudah lebih mengerti. Oke, kita akan lanjut. Di sini ada di halaman 52 dan 54. Itu tentang telinga, bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, dan gangguan serta cara merawatnya. PS-nya, Miss sudah ingatkan, PS-nya itu halaman 54, ayo berlatih. Itu ada di buku paket. Kalian tulis bagian-bagian, di situ kan ada gambar telinga, terus kalian tulis bagian-bagian telinga. Kalian sudah dengarkan dari penjelasan Miss, atau kalian bisa lihat di buku yang sebelumnya, halaman sebelumnya ya, halaman 52. Itu ada bagian-bagian telinga. Terus kalian harus tulis fungsinya untuk apa, ya. Jangan lupa ya kelas 4. Oke, Miss tunggu ya, dan tulisannya tolong yang rapi. Fotonya tuh yang jelas, jangan terlalu jauh. Miss Maria nggak bisa kasih nilai. Oke. Terus PR-nya tuh evaluasi 2. Ya, maaf di sini Miss kasih itu. Evaluasi 2. Evaluasi 2 di situ Miss ingatin dari nomor 13 sampai 18 yang tulis ada pelajaran IPA. Kalian cukup kerjakan yang IPA, jangan kerjakan yang dari PKN, bahasa Indonesia. Miss kan kasih tugasnya IPA, bukan seluruh tematik, ya. Kerjakan IPA, terus yang pilihan ganda kalian kerjakan di buku paket. Terus kalau yang esainya kalian kerjakan di buku PS atau buku PR kalau kalian sudah punya buku PR-nya. Tolong tulis terus foto kirim ke Miss Maria. Ya, anak-anak kelas 4 bisa mengerti ya apa yang Miss kasih tahu hari ini. Oke, kita akan belajar tentang telinga. Telinga itu adalah indera pendengar ya. Di dalam buku halaman 52 itu ada indera penglihatan, mata, indera peraba kulit, indera pembau itu adalah hidung, indera pengecap itu adalah lidah. Di sini kita hanya belajar tentang indera pendengar. Indera pendengar karena ada hubungannya dengan bunyi. Oke? Telinga ini dibagi atas 3 bagian. Walaupun telinga kita ini yang sangat kecil ini, tapi dia ada bagian-bagiannya. Oke? Yang paling pertama itu bagian luar. Bagian luar itu apa saja, Miss? Bagian luar tuh ada daun telinga, ini daun telinga, terus ada lubang telinga ini yang masuk nih. Ya, daun telinga itu fungsinya untuk apa, Miss? Untuk menampung gelombang bunyi nih. Daun telinga ini untuk menampung gelombang bunyi. Terus lubang telinga itu fungsinya untuk jalan masuknya bunyi ke dalam telinga. Oke? Ada 2 ya. Kalian bisa lihat. Kalau kalian mau lihat di buku tulis, di buku paket boleh. Miss kami mau kasih
pakai stabilo, boleh. Kasih warna biar kami bisa membaca. Oke, bagus. Terus yang berikut, tadi bagian luar. Sekarang kita akan belajar bagian tengah. Bagian tengah tuh ada namanya gendang telinga. Nah, kalian lihat di dalam buku ada gendang telinga, ya. Terus fungsinya untuk apa? Dia mengubah bunyi menjadi getaran, ya. Terus yang berikut ada namanya 3 tulang pendengaran. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, ya. Nah, fungsinya untuk apa? Memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga lebih dalam, ya. Berarti dari gendang telinga dia ada namanya 3 saluran pendengaran. Terus yang berikut ada namanya eustasius. Apa itu eustasius? Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu dia menghubungkan rongga mulut dengan telinga. Nih, rongga mulut kita yang dalam itu dengan telinga, ya. Dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Biasanya kalau kita lagi flu atau kita lagi batuk kan telinga juga rasa, ya, karena ini rongga mulut kita, kalau itu kerongkongan kita lagi sakit apa itu rasa langsung telinga. Itu adalah di saluran eustasius. Oke, terus yang berikut ada namanya telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam nih ada namanya rumah siput atau koklea, ya. Rumah siput. Oh, Miss, kok ada rumah siput sih? Kan siputnya adanya di air, tapi ini dalam telinga, bukan siput yang ada di air, ya. Nah, ini bagian dalam telinga. Fungsinya untuk apa kalau rumah siput ini? Rumah siput itu fungsinya untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak, ya. Itu pendengaran yang sudah hampir mendekati otak, ya. Memberi sinyal impuls untuk masuk ke otak. Terus ada namanya 3 saluran setengah lingkaran. Ya, fungsinya untuk apa? Menjaga keseimbangan tubuh. Ya, fungsi telinga kita itu yang di dalamnya itu adanya menjaga keseimbangan tubuh kita. Sehingga kadang kita kalau bangun serentak itu biasanya pusing. Itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Terus ada namanya tingkap jorong atau oval. Itu meneruskan getaran ke rumah siput. Terus yang berikut ada namanya tingkap bundar atau itu fungsinya untuk apa? Sebagai pintu masuk getaran suara ke koklea, ya. Koklea atau rumah siput. Oke, sampai di sini kalian bisa mengerti, ya. Oh, Miss, di dalam buku penjelasannya hanya sedikit. Boleh kalian lihat di sini, kalian bisa baca lagi. Oh, ternyata fungsi-fungsinya itu ada, ya. Walaupun telinga kita ini kelihatan sangat kecil. Oke, sampai di sini kalian bisa mengerti, ya, anak-anak kelas 4. Oke, kita akan lanjut. Oke, di sini Miss kasih gambar. Oh, daun telinga, liang telinga atau lubang telinga. Terus ada koklea atau rumah siput, saluran eustasius. Terus tingkap oval, tingkap bulat. Itu sudah ada di situ, ya. Ada saluran yang 3 saluran semi sirkular itu yang 3 setengah, yang bagian-bagian yang tadi yang bagian tengah itu. Dan sampai di sini bisa mengerti, ya. Atau kalian lebih jelas, Miss, kami mau lihat yang berwarna ada di dalam buku. Boleh. Oke, sehingga kalian bisa tahu ada tugas kalian bisa kerjakan. Oke, kita akan lanjut. Masuk ke cara kerja telinga, ya. Cara kerja telinga yang paling pertama seperti ini, Miss Maria lagi jelaskan. Suara kan, kalian bisa mendengarkan suara. Suara itu dia akan tangkap oleh daun telinga nih. Nih, daun telinga untuk menangkap suara, terus dia masuk melalui lubang telinga. Nih, lubang telinga, terus lubang telinga akan terus ke dalam, terus suara itu akan mengenai gendang telinga. Ya, gendang telinga itu kayak seperti speaker, ya, yang bulat kayak corong kayak gitu. Mengenai gendang telinga, dari gendang telinga itu akan bergetar. Kalau sudah bergetar, dia akan teruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran, terus dia akan teruskan lagi ke ujung saraf pendengaran. Kalau ujung saraf kan masih ada yang masuk ke koklea, terus yang tingkap bundar, tingkap oval, dia akan teruskan, sudah sampai di situ dia akan teruskan ke otak. Supaya apa? Apa yang kita dengar tuh otak akan bekerja. Contohnya Miss Maria bilang
anak-anak kelas 4 silakan kerjakan tugas. Kalian pasti mendengarkan ini dan kalian pasti akan melakukan karena kalian sudah dengar dari suara walaupun kita tidak tatap langsung, kalian dengarkan dari video, kalian bisa mendengar, oh tangkap dari daun telinga, kalian bisa dengarkan sehingga otak kalian bisa memerintahkan kalian harus kerjakan tugas, ya. Beda kalau orang yang tidak mendengarkan sama sekali, dia akan melakukan hal yang salah karena dia telinganya tidak bekerja dengan baik. Contohnya mamanya suruh ambilkan pisau, kalian ambilkan gelas. Berarti telinga kalian dengarkan tidak terlalu baik, ya, tidak menangkapnya dengan benar. Ya. Atau kalian mendengarkan perintah orang tua sambil jalan, sambil membelakangi, otomatis kan daun telinganya tidak bisa menangkap suara, sehingga kalian melakukan otaknya perintahnya apa kalian dengarnya apa, otaknya perintahnya apa, ya. Sampai di sini kalian bisa, oh ternyata seperti yang kalau kita disuruh orang tua contohnya ambilkan pisau, kita malah ambilkan gelas, ya. Itu yang harus kalian tahu. Oh ternyata cara kerja telinga. Kalau kita membelakangi orang ngobrol atau apa kita sambil jalan, otomatis telinga kita nggak bisa menangkap suara itu. Atau kalau kita mendengarkan, oh mamanya ngomong apa, kita dengarkan baik-baik sehingga otaknya memerintahkan kamu ambilkan pisau, sehingga kamu ambilnya pisau bukan ambilkan gelas. Sampai di sini bisa mengerti anak-anak kelas 4? Ya, semoga kalian mengerti. Oh ternyata cara kerja telinga seperti ini. Oke, kita akan lanjut. Ini gangguan atau penyakit pada telinga. Itu ada namanya otosklerosis. Miss, apa itu otosklerosis? Kalian lihat di gambar, di dalam buku juga ada. Otosklerosis itu penyakit di mana kondisi tulang di sekitar telinga itu, telinga tengah dan telinga dalam itu tumbuh berlebihan, sehingga menutupi saluran yang masuk ke rumah siputnya tadi, ya. Seperti di gambar, itu ada tumbuh lagi tulang atau daging yang menutupi saluran ke rumah siput, sehingga kalau orang ngobrol atau ngomong dia nggak bisa salurkan ke otak, sehingga otak tidak bisa memerintahkan apa. Kayak seperti orang yang kalau itu penyakit kan tidak semuanya orang dapat, ya. Ada juga orang yang kalau begitu kan dia nggak tahu apa yang diomongin. Bisa aja dia ngomongnya apa, dia lakukannya apa, karena salurannya itu sudah ditutupin oleh daging yang secara berlebihan. Kalian lihat di panahnya itu dia menutupi saluran ke rumah siput. Padahal ke rumah siput itu sudah ada sinyalnya ada cairan dia akan memberikan sinyal itu ke otak, sehingga otak itu akan memerintahkan apa. Oke? Terus yang kedua ada nama otitis media. Otitis media ini maksudnya apa? Ini infeksi telinga bagian tengah yang bisa terjadi pada anak-anak atau orang dewasa, ya. Itu biasanya dalam bagian telinga, ya. Salurannya biasanya karena obat-obatan atau karena faktor genetik, faktor keturunan, atau kita menggunakan benda-benda yang membersihkan telinga itu tidak yang halus atau tidak yang baik, malah yang kasar atau yang keras. Terus atau juga orang karena sakit mengganggu ke bagian telinga itu akan mengeluarkan kayak telinga yang cairan dan bau, ya. Atau orang yang bisa sebut dengan kayak cairan-cairan yang bau itu kayak congek atau apa, itu namanya otitis media, ya. Nah, makanya kalian kalau lagi bersihkan telinga jangan asal-asal, jangan sampai merusak telinga, bahkan atau kalian makan yang tidak teratur atau tidak menjaga kesehatan dalam telinga bisa, karena dia bisa akan keluarkan cairan yang kental dan bau, ya. Itu dia akan menimbulkan seperti itu. Oke. Terus yang berikut ada tuli. Adanya tuli konduktif, itu tuli yang telinga tengah. Itu bagian telinga tengah gagal menghantarkan getaran, sehingga tuli pada taraf rendah dan dapat dibantu oleh alat dengar atau operasi. Ini tuli yang bisa bisa dibantu oleh alat pendengaran, yang bisa ada alat-alat yang kecil di sini, biasanya masukkan di situ.
dia bisa akan mendengarkan atau bisa dioperasi. Oh, mungkin ada bagiannya yang bisa dioperasi atau diambil, itu bisa. Terus yang berikut ada namanya tuli saraf atau tuli telinga dalam. Ini biasanya kerusakan pada rimah siput atau koklea. Terus sel-sel rambut atau sel saraf. Terus lebih sulit dibantu, berarti dia susah. Terus penyebabnya yang paling banyak itu adalah faktor genetis. Genetis itu atau keturunan. Contohnya orang tuanya ada salah satu yang tuli, atau nenek atau kakeknya bisa. Itu faktor keturunan. Dia bisa akan turunkan ke anaknya, ke cucunya. Pasti dalam satu keluarga ada yang seperti itu. Oh, nanti kalian temukan, oh kenapa dia tuli? Oh, bapaknya tuli, atau mungkin salah satunya orang tuanya ada yang tuli, neneknya. Berarti itu namanya tuli saraf. Itu difaktorkan dari faktor genetik, ya. Itu kadang mengalami tinositis atau fenomena telinga berdenging. Ya, berdenging itu kayak bunyi, tapi bukan yang kayak seperti kita. Kalau kita kan masih berdenging kan mungkin ada diomongi atau ada yang binatangnya yang masuk. Tapi kalau orang tuli saraf atau tuli telinga dalam itu dia sama sekali nggak bisa mendengar, ya. Dia itu sangat sulit dibantu oleh alat pendengar. Tapi kalau tuli konduktif bisa dibantu dengan alat pendengar. Oke, itu gangguan pada telinga. Oke, kita akan lanjut. Supaya telinga kita itu bersih dan tidak mengalami gangguan, kita harus merawatnya. Cara merawatnya bagaimana? Yang paling pertama, kita harus bersihkan telinga itu dengan kapas. Contohnya cotton bud. Cotton bud kan ada juga yang kalian lihat, tidak semua cotton bud itu bisa kalian gunakan untuk bersih telinga. Ada yang jualan yang kayak di abang-abang gerobak-gerobak itu kan cotton bud yang kapasnya terlalu besar. Kalau kalian mau bersihkan kapas terlalu besar, bisa aja kapasnya itu tertahan di dalam, malah batangnya yang keluar. Itu hati-hati, ya. Jangan sampai kalian hanya mau bersihkan, malah kapasnya yang tertinggal di dalam telinga. Kalian beli yang kapasnya memang kayak yang untuk bayi atau yang di alfa-alfa itu yang bagus. Terus kalau mau bersihkan jangan langsung hanya kapas, bisa diteteskan dengan baby oil atau minyak zaitun biar tidak keras ke bagian telinganya. Dan kalau membersihkan telinga tidak sampai di dalam, jangan mengenai gendang telinga, ya. Nanti gendang telinganya bisa jebol, berarti tidak bisa lagi kalian untuk mendengarkan. Oke? Sampai di sini bisa mengerti ya. Terus yang kedua, jangan membersihkan telinga itu dengan benda tajam. Contohnya kalian nggak ada cotton bud, ambil aja panetik, atau kayu, atau lidi, ya, itu tidak boleh bersihkan dengan benda-benda yang tajam. Jangan sampai melukai telinga kalian, ya, apalagi gendang telinga, terus bagian saluran eustasius, semuanya itu. Yang paling pertama biasanya kalau kita gitu kan kita agak sakit, itu kita jangan sampai kena sampai ke gendang telinga. Dan kalau kita lagi bersihkan jangan ada adik atau kakak jangan sampai dorong, jangan bisa ke cotton budnya itu bisa mengenai gendang telinga. Oke? Terus yang berikut, jangan memasukkan benda-benda ke dalam telinga. Oke. Biasanya kalau kalian di rumah kalau ada adik yang masih kecil, biasanya harus dijaga. Kenapa? Anak kecil kan nggak tahu benda-benda itu. Bahkan mereka makan, ada yang mereka masukkan ke telinga. Contohnya kayak biji beras, biji jagung, kacang. Jangan sampai dimasukin ke dalam telinga. Oke? Bisa mengerti ya? Kalian kalau ada adik-adik di rumah atau kalian pun jangan sembarang masukkan benda-benda yang ke dalam telinga. Contohnya ada kapas masukkan atau kertas kalian diputar-putar masukkan ke dalam telinga. Itu nggak boleh. Apalagi di rumah yang ada adik-adik masih kecil, itu harus dijaga. Jangan sampai ada biji kacang atau biji jagung atau beras dimasukin ke dalam telinga, bisa merusak telinga. Oke? Terus yang berikut, hindari suara yang bising. Maksudnya suara yang bising ini untuk apa? Suara bising itu suara yang sangat-sangat keras, ya. Contohnya kalian kalau naik pesawat, biasanya kan kalau untuk pesawat mau landas itu kan pasti suaranya bising. Kalian biasanya menggunakan headset
atau earphone buat tidak mengganggu gendang telinga kalian atau telinga kalian. Atau suara-suara yang di jalan atau kalau ada suara yang bising atau itu kalian harus tutup. Ya, itu untuk menjaga telinga kalian. Kalau terus-terus kan akan mengganggu gendang telinga kita. Terus yang terakhir, kalau sudah sangat parah, sudah kalian jaga, sudah kalian bersihkan semua tapi masih tetap sakit, kalian harus ke dokter THT ya. Dokter yang menangani bagian telinga itu harus kalian periksa. Mungkin ada sesuatu yang di dalam, bisa dokternya tahu. Ini harus dikasih obat atau ini harus dibersihkan bagaimana. Jangan kalian ambil tindakan sendiri. Ya, kalau sudah sangat parah kalian harus periksa ke dokternya yang berurusannya dengan bagian telinga. Jangan dokter kandungan, dokter yang menangani atau dokter-dokter umum. Kalau untuk bagian telinga kalian harus ke dokter telinga. Oke? Sampai sini kalian bisa mengerti ya, anak-anak kelas 4. Miss ingatin lagi ya, tugas-tugasnya kalian jangan lupa kerjakan ya. Adanya di halaman 54 yang kalian bawa, yang ada gambar telinga. Kalian lihat, nomor 1 tuh namanya apa, nomor 2 apa. Tulis nama contohnya ya, misal ambil contoh. Daun telinga, garis ke bawah ke samping, fungsinya untuk apa ya. Atau contoh ini saya nggak bisa tulis di dalam buku, soalnya tulisan saya terlalu besar. Saya bisa tulis di buku PS, boleh ya. Di buku paket juga boleh, kalau tulisannya harus rapi dan foto yang jelas ya. Guru-guru nggak bisa kayak Tuhan tahu segala tulisan kalian. Oke, sampai di sini kalian bisa mengerti ya. Semoga kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah, terus tetap jaga kesehatan. Oke. Thank you. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.